wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin jamaah kuliah subuh Ahad pagi Masjid Al-Ikhlas, baik yang menyaksikan secara langsung maupun secara online melalui Zoom, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti kuliah Ahad subuh. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kuliah subuh Ahad pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Zainal Arifin MA dengan tema kiat menggapai keberkahan dalam segala kondisi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada guru kita, ila ustadzina wa tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha biniyati qabul wa tamami kulli sul linaili khairi kulli ma'mul lisalah syani wal jasadi wal arwah wal qulub lana wa li ahalina wa li wali walid wa ashabina ahbabina ajma'in. Sani ditabrani min جالبة لكل خير دافعة من كل شر حاصلة لجميع المقاصد بالسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة وعلمانا وأصحابنا الصالحون إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومن حضرة معلمنا ومشايخنا ومشايخ الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وأتمنا بالبركة على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. حضرة المكرمين, para jamaah, para bini sepuh, para masyayikh, para asatidz, para pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam suasana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kesaksian untuk senantiasa at-tabkir, yaitu bergegas untuk senantiasa menjaga subuh sampai pagi, yang mana Rasulullah juga memberikan kesaksian bahwa siapa saja yang salat subuhnya berjamaah maka dia mendapatkan keutamaan qiyamul lail sepanjang malamnya. Alhamdulillah, sekali lagi kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa maha baik memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Kaji kita ini tentang keberkahan, yang mana keberkahan itu
Pertama, bisa saja hilang, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan statementnya di dalam hadis, keberkahan itu hilang ketika seseorang atau seorang hamba atau umat ini sudah tidak lagi memperhatikan hal-hal yang dipesankan dan juga diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis tersebut keberkahan ini dihubungkan dengan kasab. Kasab itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan gerakan, khususnya kedua tangan. Dan berkah itu sendiri dalam arti lughat yaitu an-namu wa ziyadah. An-namu itu bertambah terus menerus, tumbuh gitu. Sesuatu yang ditanam kalau dipetik terus dia tumbuh lagi, dipetik dia tumbuh lagi. Waziyadah, dan terus bertambah. Kalau menurut istilah syar'i di dalam sebuah keterangan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, seperti halnya dinukil oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, keberkahan itu adalah ayyaja'alallahu li'abdin khairan ma haulahu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang itu kebaikan di sekelilingnya, wa yusarrifahu wa yuyassirahu alaih, dan Allah menyodorkan kebaikan tersebut kepadanya dan memudahkan untuk melaksanakan daripada kebaikan itu. Sehingga ketika seseorang hamba dia itu menyadari dan mengenali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat di sekelilingnya dari kebaikan-kebaikan yang Allah ciptakan, ketika disodorkan kepadanya Allah mudahkan daripada kebaikan tersebut untuk dirinya, maka disitulah keberkahan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berkah ini hanya sedikit. Kata-kata berkah ini hanya sedikit. Bahkan untuk mengawali daripada dua di antara surat-surat Al-Quran yang mengambil kata dari kata baraka atau tabaraka. Ya Ustaz, jadi Al-Quran aja dibuka dengan kata-kata baraka itu hanya dua surat ya, surat Al-Furqan dengan surat Al-Mulk. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang kedua, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selebihnya ada kata-kata fatabarakallah ahsanul khaliqin. Kemudian ada kata-kata lagi di dalam firman-Nya Allah itu
amburika man fil ardi wa man haulah. Yang selanjutnya ada kata-kata lagi Allah Subhanahu wa taala, ya, wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Nah, kalau yang terakhir wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam adalah kepada hal penciptaan. Penciptaan yang dimaksudkan adalah wa baraka di sini menjadikan di mana manfaat penciptaan langit dan bumi yang diperuntukannya untuk manusia, yang manfaatnya itu terus menerus dalam jangka panjang, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha sudah memberikan prediksi yang sangat-sangat maha mengetahui terhadap makhluknya yang namanya manusia. Oleh karenanya Allah memberkati penciptaan daripada langit dan bumi, khususnya bumi ini, sebagai kelangsungan ekosistem kehidupan yang harus dimanfaatkan oleh manusia, yang mana di situ banyak kebaikan dan manfaat serta maslahat buat manusia, dan Allah sengaja menyibukkan dengan ciptaan yang Allah ciptakan tersebut untuk manusia. Sebab ada sebuah keterangan, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kebaikan dan menyibukkan dengan kasab dari kebaikan tersebut dengan kelakuan pada manusia, maka pasti manusia itu tafasada wa takhosoma, akan berbuat kerusakan dan akan berbuat semaunya serta mengedepankan daripada permusuhan. Itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kata-kata wa baraka fiha aqwataha fi arba'ati ayyam wa qaddara fiha wa baraka fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya keberkahan ini hubungannya adalah dengan kasab, dengan sistem kehidupan manusia yang terus bergerak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan sabdanya, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taharraku fa inna fil harakah barakah. Bergeraklah kamu karena di dalam bergerak itu ada keberkahan. Artinya menggapai keberkahan di setiap kondisi kita itu harus pertama kali memberikan kesadaran kepada diri kita di mana keberkahan itu berada. Ketika kita mengetahui tentang bahwa keberkahan itu adalah setiap kebaikan yang Allah ciptakan di sekeliling kita, yang disodorkan kepada kita, yang mana Allah memudahkan untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu memudahkan tersebut, kita mempunyai usaha untuk menggerakkan diri kita dalam melaksanakan kebaikan itu. Kemudian Rasulullah bilang, bergeraklah untuk menggapai kebaikan yang Allah ciptakan di sekitar kita. Karena bergerak itu, maka kebaikan tersebut akan menjadi bertambah dan terus menerus mempunyai nilai ibadah dan bertambahnya daripada kemaslahatan serta manfaat bagi diri kita. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, al-barakah di sini selain daripada kasab adalah berhubungannya dengan al-afiyah,
wassalamah, yaitu keafiatan dan juga keselamatan. Kita biasanya kalau misalnya afiat ini digandengkannya sama sehat ya, sama sehat wal afiyah gitu. Jadi kalau sehat wal afiyah artinya itu keselamatan yang sempurna secara zahir dan batin. Sehat berarti kan nggak sakit, nggak kena sakit. Nah, sakit dan kena sakit itu beda. Ya, kalau sakit, ada sesuatu yang di dalam diri kita yang tidak harmonis, sehingga mengakibatkan rasa yang tidak enak. Gitu. Nah, kalau kena sakit, itu faktornya eksternal. Dari luar kita kenapa, entah kena benturan atau kena atau dan lain sebagainya, yang mengakibatkan berubahnya diri kita secara jasad, yang efeknya adalah atau akibatnya adalah rasa yang tidak enak di dalam diri kita. Akhirnya kita disebut kena sakit gitu. Ya. Pandemi ini begini. Kalau pandemi ini begini. Jadi kalau pandemi itu bukan sakit, tapi kena sakit. Karena sesuatu yang menempel atau menabrak diri kita membuat diri kita ini, jasad kita ini tidak harmonis sehingga kita kena sakit. Nah, afiat adalah keselamatan dan kesehatan yang mana afiat ini hasil dari kebaikan-kebaikan yang menjadi berkah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghindari, menyelamatkan dan menjaga kita dari sesuatu yang tidak enak secara zahir maupun batin. Nah, itu. Jadi di dalam keterangan kitab dari Abdullah Al-Muzanni qala man kana musliman wa badanuhu fi afiyah faqad ijtama'a alaihi sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah lianna sayyida na'imid dunya huwal afiyah wa sayyidu na'imil akhirah huwal islam gitu. Nah, kata beliau, barang siapa orang itu seorang muslim yang badannya di dalam keadaan afiat. Nah, seharusnya kalau misalnya bilang afiat itu sudah meliputi daripada sehat dan selamat gitu. Terus kemudian meliputi daripada berkah juga gitu. Karena kata beliau faqad ijtama'a alaihi sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah. Dia telah terkumpul di dalam dirinya itu yang namanya penghulu atau pusat atau sumber kenikmatan dunia dan juga sumber kenikmatan akhirat. Pala pongkol kalau kata bahasa kitanya. Karena pongkol atau pangkal atau kepalanya atau induk daripada kenikmatan dunia itu adalah afiat. Dan kenikmatan daripada akhirat adalah Islam gitu. Jadi kita masuk Islam udah afiat, kita dalam keadaan Islam udah afiat, kita menjaga keimanan sudah afiat gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan afiat di sini ya ada 10 bagian. Itu. Afiat di sini ada 10
10 bagian. Ceritakan 10 bagian ini, tis'atun fis sukuti wa wahidatun fil firari minan nasi wal ibadati, asyratu ajzain, tis'atun fi talabil ma'isyah wa wahidatun fil ibadah. Afiat dan ibadah yang kaitannya dengan kasab dan keberkahan, ya. Di sini afiat sendiri terbagi menjadi 10 bagian. Yang 9-nya fisukuti, di menjaga atau dia diam. 9-nya dia diam. Dia diam itu artinya dia menjaga dirinya. Wa wahidatun fil firari minan nasi, dan satunya adalah dia menghindar dari nyibukin orang. Dia menghindar dari menyibukkan orang dari dirinya. Menghindar menyibukkan orang dari dirinya, dia lari. Itu. Wal ibadatu, dan ibadah yang kaitannya dengan kasab dan keberkahan itu juga ada 10 bagian, di mana 9-nya fi talabil ma'isyah. Bahkan ini termasuk ibadah. 9-nya itu ada di dalam mencari penghidupan. Ada di dalam mencari penghidupan, bukan diam aja. Itu. Wa wahidatun fil ibadah, dan satunya, satu bagiannya ada di dalam ibadah ritual. Makanya sholat itu ibadah mahdhah. Kalau misalnya terhitung sholat itu hanya sholat wajib saja, dalam kehidupan kita ini kalau misalnya dihitung 1 tahun aja, kita sholat itu 5 waktu 17 rakaat, itu lamanya 1 tahun itu cuma sekitar 8 menit lah. 1 tahun kalau dirangkum sekitar 8 jam, kan 8 menit, 8 jam lamanya 1 tahun. Berarti nggak ada 1%. Orang 1 hari berapa? 24 jam. Kalau 8 berarti berapa persennya dari 1 hari? Oleh karenanya di sini sebutkan bahwa ibadah itu yang kaitannya adalah kasab dan keberkahan atau bergerak, itu ada 10 bagian yang 9-nya ada di dalam thalabul ma'isyah. 9 bagiannya ada di dalam kita bergerak mencari dan juga melangsungkan kehidupan ini dalam kegiatan kita itu. Dan 1 bagian saja yang ibadah itu kita ibadah ritual. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wasailina wa fir riqab wa iqamis salati wa itaiz zakah wal mufuna ala ahdihim bima ahadu wassabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, dari ayat ini dibilang bukanlah kebaikan secara hakiki jikalau engkau menghadapkan dirimu itu ke timur maupun ke barat. Artinya kita diem aja,
seolah-olah kita ini lagi sedang menghadap Allah. Diem aja, hanya melakukan dan mengandalkan daripada ibadah ritual. Akan tetapi diungkapkan al-birra ay al-hasanatul haqiqiyah ay al-khair, di sini kebaikan dan kebajikan yang hakiki adalah di mana engkau atau seseorang di antara kalian beriman. Nah, ini pekerjaan udah nih. Beriman aja udah pekerjaan. Beriman aja sudah pekerjaan. Iman itu pertama dia adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Kemudian wal iqrar bil lisan, berikrar dengan lisan. Kemudian yang ketiganya wal a'malu bil arkan, dan melaksanakan dengan anggota. Makanya di sini iman itu adalah salah satu pekerjaan zahir batin. Membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan, dan membuktikannya dengan amal. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin sampai ila akhiril ayat. Nah, itu sebuah pekerjaan. Berarti betul bahwa ibadah, kalau kita kehidupan kita pengen berkah dalam segala kondisi, maka ibadah di dalam kehidupan kita ini terbagi menjadi 10 bagian, yang 9-nya ada di dalam kasab, 9-nya ada di thalabul ma'isyah, 9-nya ada di dalam gerak, bukan di dalam diam. Dan yang 1 bagiannya ada di dalam ibadah, yang ibadah tersebut ritual. Itu yang 1 bagian. Oleh karenanya bagian akhir dari keberkahan ini diungkapkan bagaimana seseorang ini sudah dapat menjadikan kehidupannya ini menggapai keberkahan dalam segala kondisi dan mempertahankan daripada keberkahan tersebut. Karena dia sudah menggapai afiat di dalam kehidupannya, karena dia sudah menyadari bahwa Allah sudah menjadikan dan juga menciptakan kebaikan-kebaikan di sekeliling dia yang harus dia laksanakan, karena dia menyadari bahwa afiat dan ibadah itu ada pada taharruk, yaitu pergerakan. Maka diungkapkan oleh Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Seseorang yang sudah menggapai dan juga mempertahankan keberkahan dalam kehidupannya sehari-hari, menjaga afiatnya, menggapai afiatnya, menjaga ibadahnya, dan menggapai ibadahnya dengan terus bergerak dalam kehidupan ini, terus menyadari dirinya bahwa Allah menciptakan kebaikan dalam segala hal dan dalam segala kondisi, tanpa dia ini terlena dengan kehidupan dunia.
tanpa dia ini terjebak dalam kelalaian. La tulhihim, dia enggak pernah yang namanya terlalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan daripada pekerjaan zahir dunia, pekerjaan ma'isyah. Semuanya dalam gerak tubuhnya, berbisniskah, berdagangkah, dan lain sebagainya, dia lakukan dengan tangan sendiri karena menyadari bahwa disitulah Allah menciptakan kebaikan di sekelilingnya. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan Allah itu mencintai Nabi Daud dan menambahkan daripada kuasa kerajaannya. Kenapa? Karena Nabi Daud ini ta'malu amaliyadi, ya'malu amaliyadi. Beliau itu tidak mengandalkan kekuasaannya dirinya sebagai raja, tapi beliau tetap bergerak untuk beramal atau melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Itu. Melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Itu. Oleh karenanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kasab atau tentang seseorang yang senantiasa memang termasuk dia ini tidak terkontaminasi atau terlalaikan dengan hal-hal duniawi gitu, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Man gharasa gharsan aw zara'a zar'an fa akala minhu insanun aw dabbatun aw tayrun aw sab'un fa huwa lahu shadaqatun. Itu. Bahkan dia ini mengerjakan sesuatu, dia tidak menghitung-hitung. Kalau dia hitung-hitung, maka dia terlalaikan dengan hitungan tersebut. Maka dia lillah saja. Ketika dia bercocok tanam, ketika dia menanam sesuatu tanaman, maka tanaman tersebut hanya dia niatkan mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya dan buat makhluk Allah yang lainnya. Sehingga ketika dia menanam, kalau dimakan oleh seseorang atau dimakan oleh hewan peliharaan atau sekalipun dimakan oleh burung maupun oleh binatang buas, maka terhitung daripada tanamannya itu sebagai sedekah dia. Orang zaman dulu dibilang hidupnya berkah, padahal teknologi masih. Salah satunya adalah menyadari bahwa setiap yang dia lakukan adalah kebaikan yang Allah ciptakan. Sehingga kalau nanam sesuatu dia nggak mikirin dirinya. Nanam duren, banyak ditanam duren, nggak mikirin dirinya bahwa nanti suatu saat dia akan makan atau enggak. Bahkan mungkin dia menanamnya saat usia tua, dia nggak pikirin nanti dia bakalan makan apa enggak. Yang dia lakukan adalah cukup nanam aja, yang penting manfaat buat yang lainnya. Maka sodakohnya itu termasuk sodakoh yang nggak berasa tapi terus menerus, dan keberkahan menjadi bagian bagi dirinya. Ya. Bahkan di sini terhitung daripada keberkahan adalah di mana dia melakukan sesuatu, yang sesuatu itu dia lakukan adalah karena semata-mata dia senang, hatinya senang, karena hanya untuk mencari daripada perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya untuk memperhatikan anaknya saja, bahkan hanya untuk dia berbuat sesuatu itu melayani orang, bahkan untuk keluarganya. Ketika dia keluar rumah nyari nafkah, bismillah, litolabil halal tolabul ma'isyah, karena biar supaya anaknya bisa jajan, maka itu sudah fisabilillah. Itu sudah fisabilillah. Ketika dia sudah tersibukkan di mana-mana, kemudian dia pulang, dan ketika dia pulang dia menyadari
fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, bahwa Allah itu menyediakan rumah-rumah di mana Allah sudah memberikan ACC agar supaya penghuninya ini mengkonekkan dirinya kepada Allah untuk mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah di dalam rumah? Dia lepas semua kesibukan yang bisa jadi memperdaya dirinya, maka dia lihat keberkahan yang Allah ciptakan di rumah tersebut. Apa yang dia bawa dia berikan dengan ikhlas kepada keluarganya, menyenangkan anaknya, menyenangkan daripada istrinya, menyenangkan daripada keluarganya, memelihara serta melayani daripada orang tuanya. Maka rumah tersebut adalah rumah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan jaringan khusus antara orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tanzilul barakah di dalam rumah tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka sebagai penutup, rijalun ini adalah orang yang betul-betul sadar bahwa Allah menciptakan kebaikan di setiap hamba di sekelilingnya untuk Allah mudahkan melaksanakannya sebagai ibadah. Dan orang tersebut menjadikan seluruh geraknya di dalam kerjaannya, di dalam mencari nafkah, di dalam dia itu melaksanakan apapun, dia niatkan lillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, orang tersebut tidak pernah dilalaikan dengan kesibukannya, bahkan itu kesibukan hanya untuk mencari uang, mencari nafkah, mencari keduniaan, tapi dia tidak tersibukkan untuk mengumpulkan dan memperkaya dirinya, dan tetap dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, ciri orang yang menahan dan juga mempertahankan dan juga menggapai keberkahan dalam kehidupannya adalah senantiasa sadar, ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Dia tetap melaksanakan daripada perintah-perintah agama, dia tetap melaksanakan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bukan semata-mata hanya menggugurkan kewajiban, tapi kesadaran terima kasihnya dan kesadaran bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut terhadap segala sesuatu yang dia lakukan, karena setiap yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran orang yang di Al-Qur'an tersebutlah yang mendapatkan keberkahan dan terjaga daripada keberkahannya di dalam setiap kondisi. Semoga kita semua terilhami dan juga semoga kita semua diberikan kekuatan dan juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Sehingga kita orang yang selamat, orang yang senantiasa, kata orang tua dulu itu, hidup itu yang penting berkah selamat. Nah, ini cirinya. Dan semoga Allah senantiasa membukakan dan memudahkan kita untuk menggapai hal tersebut dalam segala kondisi di setiap kehidupan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga terterima oleh akal sehat kita dan bisa melaksanakannya, dan mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang pantas dan kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron katsiran ila ustadzina yang telah menyampaikan syarahannya.
Semoga apa-apa yang beliau sampaikan mendapatkan ridha dan berkah dari Allah, kemudian kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, telah selesai kuliah Ahad subuh kita pada pagi hari ini. Semoga dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.